Nah, di sini merupakan soal OSN Kabupaten Matematika, yaitu level kabupaten yang dilaksanakan tahun 2025 atau tahun lalu. Kita mulai aja dari soal yang pertama. Terdapat bilangan-bilangan sebagai berikut. 75%, 0,745, 67 dibagi 100, dan 2/3. Jika bilangan-bilangan tersebut diurutkan, nah ini salah cetak ini kayaknya. Diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka urutannya adalah, nah di sini Yang kita punya empat bilangan ya, 75%, 0,745, 67 dibagi 100, dan 2/3. Ini bentuknya bermacam-macam. Yang ini bentuknya itu berupa persen, yang di sini bentuknya berupa bilangan desimal, yang di sini bentuknya berupa pecahan. Nah, kita diminta pertama, mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kira-kira gimana kalau kamu ngerjainnya, Arya? Harus diubah menjadi bentuk apa untuk ngerjain soal ini? Kalau menurut Arya, yang pertama itu 2/3 karena ya dalam itu 2/3 terbesar, 2/3 terbesar. 2/3 terbesar. Kok bisa Dan terbesar? nilai terkecil, kakak. Bilangan tersebut diurutkan dari nilai terkecil, ya kak. Ya, Eh, 2/3 itu terkecil ya. Terkecil 2/3 terkecil. Kenapa kok Terus terkecil? Memangnya 2/3 nilainya berapa? dibanding itu berapa ya? Nol apa ya? Ini aja, saya tulis. Kayak Saya tulis aja biar nggak bilangan bingung ya. desimalnya Kalau tujuh puluh lima sampai tak persen, terhingga gitu, bilangannya sampai tak ya. terhingga. Kalau yang 75%, ini kan sama dengan 0,745. Kalau yang nomor 2, 0,745. Ini kita tulis apa adanya. Yang ketiga, 67 dibagi dengan 100. Itu sama dengan berapa? Nah, 0,67. nol koma Yang enam keempat, tujuh 2 dibagi Itu 3 nggak bisa sama dengan, kelihatan di bawah. Nggak bisa kelihatan di bawah. kenapa? Nggak bisa kelihatan ke bawah aku di zoomnya. Oh, nggak bisa kelihatan. Iya. Oke. Yang keempat itu 2/3. 2/3 itu berarti 0,666 dan seterusnya. Nah, dari sini diminta mencari yang terkecil. Berarti yang terkecil adalah yang 0,6666. Ini yang pertama, ini yang Benar. kedua, lalu ini yang ketiga. Benar. Berarti jawabannya yang mana ini? A, B, C, atau yang D? Benar. Benar. Yang A. Yang A ya. 2/3, 67/100, 0,745, dan 75%. Oke, ini masih gampang, Arya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini ada pembahasannya ya. A. Nah, nomor 2. Di sini Rifki itu punya uang 50.000 rupiah. Ini warnanya saya ganti. Rifki punya uang 50.000 rupiah. Uang tersebut akan digunakan untuk membeli kue yang dijual dengan harga 10.000 rupiah per bungkus. Per bungkus. Jika satu bungkus berisi 3 kue, nih satu bungkus ada 3 kue ternyata, maka maksimal banyaknya kue yang didapat Rifki adalah, gimana cara mencari jawaban untuk soal nomor 2? Ini Gini, 50 dibagi 10 5. Jadi ya, 50.000 dibagi 10 5 dikali 3. ya seperti itu, gampang ya. Jadi 50.000 dibagi 10.000 itu sama dengan 5, lalu tinggal dikali dengan Kali 3 3. kue, sama dengan 15 ya. Jawabannya adalah yang D. Sangat-sangat gampang ini nomor 2.
Nah, kemudian kita punya di sini soal nomor 3. Ini soal yang menarik nih. Terus dicat seluruh permukaannya dengan warna merah kubus. Bentar. Pernah kemarin waktu itu pernah aku kayak pas waktu itu uji coba pernah uji coba OSN gitu. Soal Ini seperti pasti ini. soalnya sama kayaknya. Gimana cara ngerjainnya, Ria? Aku Kalau masih ingat. udah Masih udah ingat nggak nggak? terlalu inget. Nggak terlalu ingat. Oke, nggak apa-apa. Di sini sebuah kubus dengan panjang rusuk 4 cm dicat seluruh permukaannya. Dicat semua permukaannya dengan warna merah. Nah, kubus tersebut kemudian dipotong-potong menjadi kubus-kubus kecil dengan panjang rusuknya cuma 1 cm. Banyak kubus kecil yang tepat memiliki dua sisi berwarna merah adalah. Oke, saya mau tanya dulu sebelumnya, kubus itu punya berapa sisi? Apa? Kubus itu punya berapa sisi, Arya? Enam, Ada berapa? enam. 6. Kalau rusuk ada berapa? Rusuk ada empat. Delapan, delapan. Nah, Kok kok delapan ada sih? 8? 12, 12. 12 ya. Oke, jadi di sini ada kubus, kita gambarkan dulu aja biar gampang. Anggaplah gambarnya seperti ini. Nah, ternyata semua bagiannya itu, semua bagian permukaannya, seluruh permukaan kubus, bagian luarnya, itu dicat dengan warna merah. Dicat dengan warna merah. Ini anggaplah ini merah ya, saya ganti dengan oranye aja. Ini tuh dicat semuanya, semua permukaannya dengan warna merah. Semuanya, ke enam sisinya dicat. Nah, ternyata kubus ini itu punya panjang sisi atau panjang rusuk itu 4 cm. Artinya dari ujung ke ujung sini itu adalah 4 cm. Empat, satu, Sedangkan empat, satu. kubusnya itu akan dipotong-potong menjadi kubus-kubus kecil dengan panjang rusuk 1. Nah, berarti bisa kita bagi menjadi 4 bagian ini. Ini kubus yang pertama, ini kubus yang kedua, ini ketiga, ini keempat. Pertanyaannya, ya ini cuma dari 4 kubus ya, yang kecil ya. Dari 4 kubus ini, oke, saya ganti dulu warnanya deh. Jangan-jangan warna merah di sini. Oke, warnanya saya ganti dulu, ini ke bawah. Empat, empat. Tiko. Saya ganti dulu dengan warna hitam. Jadi ini seperti ini, hitam. Nah, kemudian banyak kubus kecil yang rusuknya 1 cm ini semuanya 1 cm, yang tepat memiliki dua sisi berwarna merah. Nah, tadi kan permukaan kubus itu sudah kita cat dengan warna merah ya. Yang saya arsir dengan warna kuning di sini itu adalah warna merah sebenarnya. Kemudian dicari banyak kubus yang tepat punya dua sisi. Banyak kubus kecil yang tepat hanya punya dua sisi warna merah. Itu kira-kira yang mana? Kalau misalkan nih Arya ya, kalau misalkan kita ambil di di pinggir sini kubusnya, di sisi sebelah sini ya, di sini ya, itu dia hanya punya sisi warna merah sebanyak satu, yaitu yang sebelah sini doang. Kalau misal diambil tengah-tengahnya, di tengah-tengah kubus di sini, maka tidak akan ada yang berwarna merah. Kalau kita ambil misalkan di pojok sini kubusnya, di sini ya, itu hanya ada satu warna merah, yaitu di sisi ini doang. Sorry, kok sisi ini doang? Itu ada dua. Karena kubusnya tuh kan seperti ini ya, kubus itu kan. Dia bukan persegi, tapi dia 3 ruang, 3 dimensi. Maka dia punya dua warna merah dari sisi yang di sini
dan dari sisi yang di bawah. Dibayangkan aja ya. Tetapi 16. tetapi kalau kalau dari sini, kalau yang dari sini kubusnya yang mepet dengan titik sudut ya. Kan kubus kan seperti ini kan gambarnya. Nah, kalau kita gambarin seperti ini kubusnya, itu dia nanti akan punya 3 warna merah. Sisi yang sebelah sini, sama sebelah bawah. Jadi kira-kira bagian mana yang hanya punya 2 sisi berwarna merah? Yaitu bagian yang menyentuh rusuk tetapi yang di tengah-tengah. Yang mana itu? Itu adalah yang bagian ini, yang saya arsip dengan warna hijau. Ya. 1, 2, Jadi 3. yang di tengah-tengah, yang mepet sama rusuk, ini kan rusuk ya. Yang Ya. menyentuh rusuk, tapi yang di tengah, bukan yang di pinggir. Kalau yang di pinggir, yaitu ini sama ini, dia punya 3 warna merah. Tapi kalau yang di tengah-tengah, yang saya arsip dengan warna hijau di sini, kalau kita gambar rusuk, gambar kubusnya di sini, dia akan punya 2 sisi warna merah. Sisi mana? Sisi yang depan ini, sama sisi yang di bawah. 2 warna merah. Jadi yang punya 2 sisi warna merah itu adalah bagian kubus kecil yang menempel pada rusuk tapi yang terletak di tengah. Nah, yang di tengah-tengah itu ada 2 setiap rusuknya. Ingat, ini satu rusuk itu ada 2 kubus kecil yang di tengah yang punya tepat 2 sisi warna merah. Ya, jadi pada satu rusuk ternyata ada 2 kubus kecil yang berwarna merah yang punya sisi ya. Ada 2 kubus kecil yang sisinya yang memiliki 2 sisi warna merah. Yang 2 sisinya berwarna merah. Nah, seperti ini. Perhatikan, ada pada satu rusuk itu ternyata ada 2 kubus kecil yang 2 sisinya berwarna merah. Sedangkan pada kubus itu rusuknya kan ada 12. Ya enggak? Kalau satu rusuk ada 2 kubus kecil, maka kalau 12 rusuk ada berapa kubus kecilnya? Kan tinggal dikali 12. Ya enggak? Berarti 2 ini tinggal dikali dengan 12, yaitu ada 24 kubus kecil. Maka jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami nggak kira-kira Arya? Jadi dibayangkan aja ada kubus gitu, kemudian punya sisi atau panjang rusuk 4 cm, lalu kamu bagi menjadi 4 bagian. Kenapa 4 bagian? Karena dipotong menjadi kubus-kubus kecil yang punya panjang rusuk cuma 1 cm. Cuman 1 cm. Kalau kita bayangkan kubusnya yang di sebelah pinggir di sini, kita bayangkan, kita bikin kubus di sini, maka nanti akan ada 3 warna merah sisinya. Sisi yang mana aja? Sisi depan, sisi samping, dan sisi yang bawah. Begitu juga dengan yang mepet di sebelah kanan ini. Ini kalau kita bikin kubus juga nanti, maka akan ada 3 juga yang berwarna merah sisi-sisinya, yaitu sisi samping, sisi atas, sorry, sisi bawah ya, bukan atas, sisi bawah, dan sisi depan. Nah, kecuali kalau kita bikinnya tuh yang di tengah-tengah, yang di arsir warna hijau ini. Kalau kita bikin rusuk, dibayangkan aja, kalau kita bikin kubus, maka nanti yang di arsir warna merah adalah yang bagian depan dan bagian bawah. Begitu juga dengan yang ini, depan dan bawah. Maka tepat ada 2 kubus kecil yang punya 2 sisi warna merah untuk satu rusuk. Bagaimana kalau ada 12 rusuk? Ya tinggal dikalikan aja dengan 12.
2 kubus kecil dikali 12, yaitu ada 24 kubus kecil. Gitu Arya. Ya, Ada pertanyaan? waktu itu pas aku uji coba itu aku pakai cara gini, cuma lihat aja atas sama sampingnya doang, tinggal sama terus dikali dua. Oh, atas sama samping. Ya, Oh atas ya, sama samping dikali dua. oh ya. Ya itu sama aja itu. Ya, yang penting tahu lah pola berpikirnya seperti apa, cara memahami soalnya seperti apa, cara memaknai soalnya seperti apa, yang penting sudah paham ya. Yang penting itu soal-soal ceritanya bisa dipahami apa yang diketahui, apa yang diminta sama soal, dan gimana kita cara menjawabnya. Oke, kalau udah dibahas berarti gampang lah ya. Nah, kemudian di sini kita punya gambar apa ini? Nih, jika luas P itu berarti yang kecil ini adalah 2 cm kuadrat, maka luas daerah A, B, C, D, E, F, G, H. Luas yang ini, A, B, C, D, E, F, G, H itu adalah, nah gimana cara ngerjain soal yang ini kira-kira? Jadi yang diketahui itu luas ini, luas P itu sama dengan 2 cm kuadrat. Terus berapa luas A, B, C, D, E, F, G, H? Kira-kira gimana Arya cara ngerjainnya? Cari sisinya P dulu. Luas A, B, C, D, E, F, G, H. Cari sisinya P dulu. Terus diapain? Terus di Sebenarnya nggak perlu ya. Sebenarnya tuh kita nggak usah perlu mencari sisinya P. Bisa kok kita kerjakan. Coba saya bahas ya. Nah, luas yang saya arsir nih, ini kan sama dengan P ya. Iya nggak? Luas yang saya arsir ini kan sama dengan P kan bentuknya. Nah, ini berarti luasnya adalah 2 sama dengan P. Ada berapa sih yang berbentuk persegi di sini? Ada 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti luas untuk yang saya tandai dengan angka-angka ini, ya, 17 sama 18 nggak sih? 17 sama 18 juga. ini nanti dulu ya. Ini nanti dulu. Ini nanti dulu. Yang ini sama ini nanti dulu. Jadi kita punya 16 di sini nih. 16 nomor. Artinya 16 dikali dengan berapa? Dengan 2 ya. Kali dua. Sama dengan 32 cm kuadrat. Nah, kemudian yang belum kita hitung itu adalah yang segitiga ini. Ini belum kita hitung nih. Pakai teori Pythagoras nggak sih ini? Pakai teorema Pitagoras bisa Arya, tapi saya punya cara yang lebih simpel. Gimana caranya? Jadi kita kan tinggal menghitung luas segitiga E, F, G. Nah, kita bikin aja segitiga ini kan merupakan setengah dari persegi ini ya. Kita bikin bantuan. Nah, jadi bagian segitiga ini itu merupakan setengah dari persegi EF, misalkan di sini X, XG. Ya, tapi Iya nggak? Iya nggak? aku tadi mau ke toilet tapi mau tadi lupa bilang. Kenapa, Ria? Nggak apa-apa kalau tadi mau ke toilet tapi nggak jadi deh. Belum nggak apa-apa. Kalau mau aku tanya dulu nggak apa-apa. Silakan, nggak apa-apa. Nggak Jangan usah, ditahan. nggak Kenapa? usah, nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Nggak jadi tadi. Oke. Nah, di sini kan gambarnya kan segitiga. Segitiga. Nah, biar gampang kita ngitungnya, kita bikin aja segitiga ini itu menjadi gambar persegi panjang. Yang mana segitiga ini merupakan setengah kali persegi panjang luasnya. Iya nggak? Ya, Nah, dari sini kita bikin nih. Semuanya kan berbentuk kotak-kotak-kotak. Ada berapa kotak di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Berarti 8 ini tinggal kita kali dengan 2. Hasilnya berapa? 16. Tapi karena bentuknya segitiga yang merupakan setengah dari persegi panjang ini, maka ini kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 8. Paham ya? Jadi luas Ya. segitiga EGF ini itu adalah 8 cm kuadrat. Gitu ya? Hah? Bisa dipahami? Aku mau pindah kamar dulu sebentar ya. Oke, silakan Arya. Dilanjut. Oke. Kayak dah, dah. Udah ya. Nah, berarti tadi luasnya itu kita tambah. Luas yang saya tandai dengan angka warna hijau muda kan 32. Ditambah dengan 8. Maka totalnya ada 40 cm kuadrat. Bisa dipahami ya, Arya ya? Jadi kita Ya. nggak perlu mencari rumus Pitagoras. Dengan menggunakan Pitagoras atau mencari sisi dari P itu nggak perlu ya. Itu cukup memakan waktu nanti. Cukup lama ngerjainnya. Jadi hasilnya itu 40 cm. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Yang B ya. 40 cm. Ini kayak temuan soal uji coba. Hmm. Kalau dari bukunya itu malah soal OSN, soal aslinya ini dari kementerian. Yang Oh tahun ini lalu uji ya. coba. Pas aku waktu itu kelihatan itu uji coba. Lihat Oh tulisannya iya, uji coba. iya uji coba yang diambil dari yang tahun lalu. Seperti itu. Kalau yang nomor 5 ini gampang nih Arya, nomor 5. Ya. Nomor 5 ini berikut adalah data banyaknya jawaban benar dari 10 siswa yang mengikuti kompetisi matematika SD. 10, 12, 8, dan seterusnya. Rata-rata banyaknya jawaban benar dari 10 siswa tersebut adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, diminta mencari rata-rata, berarti rumusnya itu adalah rata-rata. Rumusnya adalah jumlah Kali bagi data dibagi dengan banyaknya. rasanya ini 21. Nah, jumlah data ini kan berarti kita jumlahkan nih 10 ditambah 12 tambah 8, 15, 17 sampai dengan 40. Hasilnya adalah 210 di sini. Dibagi dengan banyaknya data. Ada berapa data di sini? Ada berapa siswa di sini? Ada 10. 40. Nah, hasilnya adalah dua puluh 21. satu ya. Yang C. Ya, gampang untuk soal nomor 5. Kita lanjut. Nomor 6. Oh ini Pukul 6. JKW. Kenapa JKW? JKW itu apa? Jarak kecepatan waktu. Ya, saya kira Jokowi. Oh, Jarak kecepatan waktu. Oke. Pukul 6.15, Amir berangkat ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 10 km per jam.
Jika jarak rumah Amir ke sekolah adalah 3 kilometer, maka Amir tiba di sekolah pada pukul. Coba Arya yang ngerjain gimana caranya? Biasa itu ini, nah, Kecepatannya 10 kilometer per jam, ya, jaraknya 3 ya kilo. cuma jarak dibagi kecepatan, Ya, dibagi kecepatan dah. Udah. ya rumusnya sudah benar ya, jarak dibagi kecepatan. Kecepatannya jam apa ya? Benar. Tiga bagi. Jangan lupa satuannya Jam. itu harus diubah menjadi menit, bukan jam. Oh, aku udah lupa juga sih 10 kilometer jam itu kalau diubah dari menit itu dikali 60 kan? Atau Iya. Mm-mm. ya, ya, kilometer. Benar. Gue. Ketemu Arya. Ya aku udah lumayan lupa nih. Kan kemarin aja KW 616 kilometer. Kilometer jam menit. Ini ya 900 kilometer. 60 menit. Udah 60 menit. 6 menit. Bentar. Oh, sebenarnya 6 menit 1 kilometer 6 menit. 18 bentar 18 B jawabannya B Jawabannya B. Oke. ya. Cara kamu tuh benar B. tadi, yaitu mencari waktu berarti sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nih. Jaraknya di sini adalah 3 kilometer dibagi dengan 10. Ini satuannya adalah jam. Nah, maka 3 per 10 ini harus kita ubah ke satuan menit. Berarti 3 per 10 dikali 60 menit. Hasilnya adalah 18 menit. Berarti 0615 ditambah dengan 18 menit. Jelas hasilnya adalah 0633 ya. Yaitu yang B. 0633. Gampang ya Arya ya. Nah, di sini kita punya soal nomor 7. Oke, sebelum saya lanjut ke soal nomor 7, apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kita bahas soal nomor 7. Terdapat 10 kartu bilangan prima pertama
Banyaknya cara mengambil dua kartu sehingga jumlah bilangan dari kedua kartu tersebut bernilai ganjil adalah. Oke, di sini ada 10 kartu bilangan prima. Arya tahu bilangan prima itu bilangan yang seperti apa? Yang yang bisa dibagi satu atau dibagi sendirinya. Iya, benar. Yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Berapa aja bilangan prima? 10 bilangan prima yang pertama. Kita mulai dari angka berapa sih bilangan prima itu? Dua, Dua, tiga, terus tiga, tiga lima tuh, dua tiga lima tujuh, tujuh, tujuh sebelas tiga belas, 11, 13, 13, terus 17, 17, 19, 19, terus kurang dua lagi, 20 apa ya? berapa? Bentar, Dua aku puluh 23, 23, terus bentar, 20, dua puluh dua puluh sembilan, sembilan. Ya, 29. Ini tidak, sudah pas 10 ya. Ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini 10 bilangan prima yang pertama. Nah, perhatikan nih yang ditanyakan. Banyaknya cara mengambil dua kartu sehingga jumlah bilangan dari kedua kartu tersebut bernilai ganjil. Nah, berarti harus ada penjumlahan dari dua buah bilangan prima. Suatu bilangan di sini harus bernilai ganjil ya. Nih, dua bilangan yang kalau kita jumlahkan akan bernilai ganjil itu kalau salah satunya ada yang genap. Ya enggak, Arya? ya. Jadi bilangan ganjil itu kalau bilangan genap ditambah bilangan genap, maka akan menjadi bilangan genap. Kalau bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, maka akan menjadi bilangan genap juga. Nah, yang hasil dari penjumlahan dua bilangan harus bernilai ganjil itu adalah kalau salah satunya bilangan genap dan yang lain itu bilangan ganjil. Nah, perhatikan di sini. Kan di sini kan penjumlahan dari dua kartunya harus bilangan ganjil. Maka satunya harus bilangan genap dan satunya harus bilangan ganjil. Ya, satu bilangan genap dan satu bilangan ganjil kalau dijumlahkan pasti akan bernilai bilangan ganjil. Nah, dari bilangan prima, ada nggak bilangan prima yang genap? Yang kita sebutkan tadi. Ada nggak yang genap? Kenapa yang bisa dibagi, benar? Genap itu yang bisa dibagi dua. Nggak bisa, nggak ada. Ada dong. Kecuali dua, kecuali Nah, dua. kecuali dua. Jadi dua ini bilangan genap. Ini adalah satu. Satunya bilangan genap. Yang lain itu bilangan ganjil. Nah, berarti dari sini udah kita ada clue-nya nih. Udah kita bisa ketahui nih bahwa kan yang diminta itu harus bernilai ganjil. Nih, sedangkan bilangan ganjil itu diperoleh dari penjumlahan satu bilangan genap dan satunya adalah bilangan ganjil. Sedangkan bilangan genap yang di bilangan prima itu cuman ada dua doang. Bilangan ganjilnya ada berapa? Ya semuanya ini bilangan ganjil. Sisanya ini bilangan ganjil. Sisanya bilangan ganjil. Berarti ada ada penjumlahan apa saja sih yang hasilnya nanti bilangan ganjil? Ya, pertama 2 dengan 3. Kenapa 2 dengan 3? Karena 2 tambah 3 itu sama dengan 5, hasilnya ganjil. Kemudian 2 dengan 5.
Lalu 2 dengan 7, 2 dengan 11, 2 dengan 13, 2 dengan 17 sampai dengan 2 sampai 29. Itu yang bernilai ganjil. Sampai dengan 2,7, 2,11, 2,13, kemudian 2,17, 2,19, 2,23, lalu 2,29. Perhatikan di sini, Hmm. ini tuh kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan. Ini semuanya menghasilkan bilangan ganjil seperti yang diminta oleh soal. Kenapa? Karena salah satunya bilangan genap yaitu 2 dan yang lain tuh bilangan ganjil 3. Ini 2 bilangan genap, ini 5 bilangan ganjil. 2 bilangan genap, bilangan ganjil, genap, ganjil, ini genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. Seperti teorinya yang di atas. Nah, total ada berapa bilangan di sini? Ada berapa cara di sini cara pengambilan dua kartunya? Ada sebanyak 9. Dari mana aja 9 itu? Ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi ada 9 cara. Ya, jawabannya adalah yang C. Gitu ya, Arya ya. Ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 7? Tidak. Tidak, oke. Nanti recordnya saya share ke kamu ya, buat bahan belajar ya. Nah, di sini nomor 8. Sebuah tim cerdas cermat terdiri dari 3 siswa yang dipilih dari 4 siswa terbaik di kelas. Banyak tim yang berbeda yang mungkin dapat dibentuk. Nah, kita nggak usah menggunakan rumus ini, kita menggunakan logika saja. Jadi misalkan ada 4 siswa terbaik. Katakanlah nama-namanya itu adalah Andi, kemudian Budi, lalu Caca, dan Denny. Nah, diminta diambil cuma 3 siswa. Akan diambil 3 siswa dari 4 siswa tersebut. Nah, kalau cuma 3 siswa yang diambil, berarti kemungkinannya siapa aja sih yang bisa kita ambil kemungkinannya? Yang pertama adalah Andi, kemudian Budi, dan Caca. Lalu yang kedua adalah Andi, Budi, dan Benny. Kemudian yang ketiga, Budi, Caca, dan Benny. Lalu yang keempat, Andi, Caca, dan Denny. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita pilih, ya, yang bisa diambil 3 siswa dari 4 siswa, dari 4 siswa di atas. Ada berapa banyak kemungkinan di sini? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jawabannya adalah 4. Gitu, Arya, caranya. Oke. Gampang ya. Jadi ada 4 cara. Nah, ini nomor 9. Lina memiliki 3 kotak pensil. Kotak pertama berisi 24, kotak keduanya 3 kali kotak pertama, dan kotak ketiga berisi setengah dari isi kotak kedua. Banyak pensil yang dimiliki Lina dari ketiga kotak tersebut adalah, oke, kotak yang pertama itu ada 24 pensil. Kotak yang kedua itu 3 kali isi kotak pertama. Berarti 3 dikali berapa? 3 kali 24. Berapa itu? Ya, apa? Tiga Berapa kali itu? 24. 3 kali 24. Berapa itu, Arya? Nah,
Ya, Ada berapa itu? Tiga bentar. kali 24. Mau kata, aku mau ambil minum sebentar ya. Oh ya, oke silakan. 72. Saya udah nggak jadi dah ambil minumnya. Loh, nggak apa-apa, Arya. Silakan. Kalau haus, silakan ambil air minum aja. Iya, halo Arya. Oke, sudah. Sudah. Hasilnya gimana tadi? 72 ya? 72. 72 pensil. Nah, kemudian kotak yang ketiga itu berisi setengah dari isi kotak yang kedua. Berarti setengah dari 72. Berapa itu? Setengah dari 72. 70. 64. Setengah, 66. bu, Kok ya kok 66? 66. 36. 36. 36 pensil. Nah, sekarang tinggal ditambahkan aja 24, 72, dan 36. Berapa tuh? 24 tambah 72 tambah 36. Berapa? 24 tambah 72 tambah 36. Hmm. 132. Ya, 132. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut.